Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, wabil khusus nikmat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah menerima salat kita dan menyempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamati. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita seputar kitab khasais, yakni kekhususan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini berkaitan dengan ismah. Ismah itu mungkin lebih kita kenal dengan istilah Nabi itu ma'sum, gitu ya. Itu asli katanya ismah. Cuma ma'sum ini ada dua maknanya. Para nabi atau nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya itu ma'sum. Makna yang pertama adalah dijaga dari dosa. Artinya tidak ada satu nabi pun melakukan dosa, baik sebelum ia menjadi nabi apalagi setelah diangkat menjadi nabi. Itu akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Para nabi itu ma'sum. Dan makna dari ma'sum adalah terlindung, terjaga dari dosa. Dan ini sudah kita bahas ini Pak pada pertemuan yang lalu. Nabi mau dengar musik sembari berkumpul dengan pemuda-pemuda Mekah, ditidurkan Allah. Padahal udah datang itu, jauh-jauh datang mau bergabung sama para pemuda, mau mendengarkan musik, menikmati tari-tarian. Allah tidurkan Nabi Muhammad. Tahu-tahu bangun orang sudah bubar semua. Kemana? Nabi akhirnya tidak jadi ikut. Nah pertanyaannya, siapa yang menidurkan Nabi? Allah. Nah itu bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sejak kecil tidak pernah terlihat auratnya. Suatu ketika orang Mekah sedang merenovasi Ka'bah. Kemudian Ka'bah itu ketika mau direnovasi Nabi ikut. Dan Nabi mengangkat batu itu Pak. Begitu beliau mau mengangkat batu, pamannya pamannya Abbas melihat Rasulullah, "Wahai ponakanku, angkat saja sarungmu." Diangkat sarungnya, taruh di pundak, biar ini pundakmu tidak luka dengan batu itu yang akan diangkat. Diangkat sama Nabi. Begitu sampai pada bagian lutut Nabi Muhammad, pingsan Nabi Muhammad. Kenapa? Allah menjaga Nabi agar auratnya tidak terlihat. Nah itu namanya ismah, ma'sum. Tetapi kalau ini itu bukan khusus untuk Nabi Muhammad saja. Ini juga diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ini nabi-nabi yang lain juga ma'sum. Sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Ma'sum artinya dijaga oleh Allah agar tidak terjerumus, tidak jatuh pada kemaksiatan. Ya, jadi nggak mungkin ada nabi mantan preman, tuh nggak ada. Kalau wali Allah mantan preman mungkin,
Tapi kalau nabi sebelum jadi nabi pun sudah dijaga sama Allah. Jadi kalau ada nabi-nabi palsu, sekarang ini baru ngaku nabi palsu, dulunya mereman, wah bohong itu. Karena nabi itu masuk. Itu makna maksum yang pertama dan cukup panjang, kita pernah jelaskan itu di pertemuan yang lalu. Dan makna maksum yang pertama ini tidak hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan juga diberikan Allah pada para nabi. Maksum yang kedua artinya dijaga. Maksum itu kan secara bahasa artinya dijaga. Orang yang dijaga itu bahasa Arabnya maksum, dari kalimat asama ya'sim, ismah, dijaga. Nah yang kedua ini dijaga dari segala kejahatan yang mengakibatkan Nabi itu mati. Kalau kejahatan sekedar membuat Nabi luka mungkin, tetapi Nabi dibuat sampai mati mustahil. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-67, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang akan melindungimu Muhammad dari manusia. Jadi tidak akan ada siapapun mampu dalam tanda kutip membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah katanya Nabi meninggal karena racun dan sebagainya bisa dipatahkan, tidak mungkin. Nabi itu maksum, makna yang kedua yaitu dilindungi dari hal yang membuat beliau meninggal dunia, mati di tangan orang. Berbeda dengan nabi-nabi lain. Nah ini maksum yang kedua, ini khusus untuk Nabi Muhammad. Makanya kitab kita ini adalah kitab kekhususan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi terdahulu banyak yang meninggal di tangan umatnya, di tangan kaumnya. Makanya di Quran seringkali diulang-ulang, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka semua itu dulu kufur sama ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan membunuh para nabi-nabi mereka bighairil haqq, dengan cara yang tidak benar. Itu nabi-nabi terdahulu. Ya, banyak yang mati di tangan umatnya. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sum, terjaga. Nah, terjaga ini makna yang kedua, yaitu terjaga dari tindak kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba baca beberapa riwayat yang menunjukkan itu, menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat itu disebutkan, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhras. Dulu Nabi itu kemana-mana dijaga sama sahabat, pergi ke sini dijaga, pergi ke sana dijaga sahabat, ada bodyguardnya. Hatta nazalat, sampai turunnya ayat wallahu ya'simuka minan nas, turunnya ayat surat Al-Maidah ayat ke-67, dan Allah melindungimu Muhammad dari manusia. Setelah turun ayat itu sallallahu alaihi wasallam, fa akhraja Rasulullah ra'sahu minal qubbati faqala lahum, kemudian Nabi mengeluarkan kepalanya begini kurang lebih, kemudian berkata kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas insarifu anni, wahai orang-orang yang menjaga saya, pergilah, enggak usah jaga saya lagi, tidak perlu memberikan penjagaan ya kepada saya. Faqad asamanillah, sungguh Allah telah melindungi saya setelah turun ayat ini. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya misalkan diriwayatkan an Ja'dah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'a rajulan
saminan. Kata sahabat Ja'dah, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu pernah melihat seseorang yang gemuk, badannya gemuk. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yumi'u ila batnihi biyadihi wa yaqul law kana hadha fi ghairi hadha al-makan lakana khairan lahu atau lakana khairan laka. Ketika beliau melihat orang ada gemuk sekali, Nabi sambil ngasih isyarat, andaikan ini, maksudnya gemuknya itu Pak, di tempat yang lain lebih bagus. Andaikan maksudnya, ini kan orang pasti kalau udah gemuk ini kan karena makannya banyak dan sebagainya. Kata Nabi, andaikan semangat dia makan itu di tempat yang lain, di otot misalnya, itu jauh lebih baik. Kemudian ya, datang ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang kepada Nabi, faqalu hadza arada an yaqtulaka, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam tura' walau aradta dzalika lam yusallitka Allahu alayya. Kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah, laki-laki yang datang itu berniat membunuhmu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ditakuti. Dan kamu kalau membunuh saya tidak akan mungkin, karena Allah tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk membunuh saya. Nah, informasi ini dipertegas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik jemaah sekalian, kisah yang terjadi antara Abu Jahal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Disebutkan, qala Abu Jahal hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum, faqila na'am. Jadi marah-marah ini Abu Jahal, berkata kepada orang musyrikin Quraisy, apakah Muhammad berani meletakkan wajahnya di tanah di depan Ka'bah dan di hadapan kalian semua? Maksudnya, apakah berani sekarang Muhammad sholat di depan kita? Ini ancaman marah dari Abu Jahal, berkata kepada kaum musyrikin, apakah Muhammad sekarang ini kurang lebih sudah berani sholat di hadapan kita, sujud di hadapan kita, di depan Ka'bah? Mereka menjawab, na'am, ya, Muhammad sekarang sedang sholat, sedang sujud. Faqal, kemudian Abu Jahal berkata, Wallat wal Uzza, ya, demi Tuhan Lat, nama-nama patungnya, wal Uzza, nama patung mereka juga, la in ra'aituhu yaf'alu dzalika la ata'unna ala raqabatihi aw la u'affiranna, ya, la ata'anna ala raqabatihi aw la u'affiranna wajhahu fit turab. Kalau saya lihat betul-betul Muhammad sujud gitu ya di depan saya akan injak lehernya dan saya akan tenggelamkan wajahnya di tanah. Itu ancaman dari Abu Jahal. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul Nabi lagi sujud. Datang ini si Abu Jahal, lihat Nabi lagi sujud di depan Ka'bah, marah luar biasa. Fa'ata Rasulullah, datanglah Abu Jahal ini mendekati Nabi Muhammad, wa huwa yusalli, dan Nabi dalam keadaan salat, liyata'a ala raqabatih, untuk menginjak atau ya menginjak lehernya. Fama faja'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi yattaqi biyadaihi. Seketika tidak ada yang mengagetkan kaum musyrikin saat itu. Jadi ketika Abu Jahal datang ini niatnya mau menunjukkan bahwasanya dia ini orang yang kuasa dan akan menginjak leher Nabi Muhammad. Begitu datang dan mau menginjak Nabi Muhammad SAW, orang musyrikin tuh kaget luar biasa karena melihat Abu Jahal itu begini kurang lebih, Pak. Melindungi dirinya sambil mundur dan mengangkat kedua tangannya.
Itu yang terjadi ketika dia mau menginjak kaki Nabi Muhammad, leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu malak. Kemudian orang-orang berkata, ada apa Abu Jahal? Katanya mau nginjak leher Muhammad, itu Muhammad lagi sujud. Gitu ya. Abu Jahal mundur seperti orang ketakutan. Qala inna baini wa bainahu khandaqan min narin wa haulan wa ajnihatan. Kata Abu Jahal, sungguh di antara aku dan Muhammad ada parit. Jadi di bayangannya siapa? Abu Jahal ini kalau mau dekat Nabi Muhammad itu ada parit. Parit tahu Pak ya, apa bahasa ini? Semacam comberan mah itu Pak ya. Parit besar yang di dalamnya isinya neraka api. Jadi Abu Jahal mau dekat ke Nabi itu seperti dihalangi dengan parit besar mengelilingi Nabi Muhammad. Ada api yang sangat besar, kemudian wahaulan dan suara yang sangat menakutkan, wa ajnihatan dan sayap-sayap yang mengepak. Itu yang dibayangkan oleh ini Pak, bentuk ismahnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi mengomentari, laudana minni, andaikan dia melangkah satu langkah saja, kata Rasulullah. Abu Jahal ini dekat ke saya satu langkah saja, lakhtatafathul malaikatu udwan udwa, niscaya dia akan tercabik-cabik oleh para malaikat, disambar oleh malaikat, terpotong-potonglah tubuhnya. Wa anzalallahu kalla, kemudian setelah itu turun firman Allah, kalla innal insana layatgha, dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Abu Jahal mau menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam, araita abdan ayanha araita in kana in kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Ini ayat itu Pak, kan 5 ayat itu turunnya merupakan ayat pertama turun dalam Al-Quran. Sedangkan ayat itu, surat itu jumlahnya berapa ayat Pak? 19 ayat. Berarti berapa surat, berapa ayat yang belum turun Pak? 14 surat. 14 ayat. Surat yang pertama kali turun kita tahu di Gua Hira itu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat. Sedangkan surat itu jumlahnya 19. Nah, sisanya kapan turunnya Ustaz ini? Saat kejadian ini. Itu jedanya bisa lebih dari 10 tahun, Pak. Jedanya yang melengkapi surat itu, ya, kurang lebih. Kenapa? Karena sudah ada perintah sholat. Sedangkan perintah sholat itu terjadi di tahun kurang lebih 12 dari kenabian. Jadi kalau turun pertamanya di awal kenabian, sholat sendiri di tahun ke-12 kena. Jadi ada jeda kurang lebih hampir 10 tahun itu. Turunlah ini yang menceritakan tentang bahwasanya Abu Jahal datang ingin melarang. Apa ancaman Allah dalam Al-Quran itu? Lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khatiyah, falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan tarik ubun-ubunnya Abu Jahal itu, yang mau menghalangi abdan idza shalla, seorang hamba yang mau salat. Kami tarik ubun-ubunnya. Kalau dia berani melawan, falyad'u nadiyah, silahkan panggil kongko-kongkonya itu, teman-temannya itu yang katanya hebat-hebat di Mekah. Falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Kalau dia manggil itu, kami akan panggil malaikat-malaikat yang menjaga neraka untuk menghancurkannya. Itu ancaman Allah kepada Abu Jahal. Dan ini sekali lagi kisah menggambarkan ismah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala
tidak ada yang bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kisah yang berikutnya, ya, terjadi, diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala ghazawna ma'a Rasulillah. Kata sahabat Jabir, suatu hari kami pernah berperang dengan Nabi. Ya, dengung. Suatu hari kami berperang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adrakathu alqailatu yawman biwadin kathiril udah. Kata sahabat Jabir, suatu ketika kami itu mau perang dan Nabi ikut. Kalau Nabi ikut perang namanya ghazwah. Kalau perang Nabi enggak ikut, cuma ngirim utusan, namanya sariyah. Nah, ghazwah ini ikut Nabi, ikut berangkat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat, tahu-tahu ya rombongan ini datang waktu tidur siang. Datang waktu tidur siang, sudah. Kata Nabi, kita istirahat di sini. Masing-masing nyari pohon untuk berteduh di bawah pohon itu. Nabi pun demikian. Beliau mencari pohon, beliau berteduh. Dikatakan fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nasu fil 'udah yastadhilluna bisyajar. Kemudian masing-masing pisah, meminta berteduh di bawah pohon yang banyak durinya, duri-duri besar. Dah, Nabi pun begitu. Akhirnya Nabi setelah lagi istirahat begitu, pedangnya itu digantung sama Nabi di pohon itu. Tidurlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beristirahatlah dengan seluruh sahabat di pohonnya masing-masing. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samarati fa'allaqa biha sayfah. Beliau menggantungkan pedangnya. Fanama naumatan, tidur sejenak saja. Fa idza Rasulullah yad'una faji'na فإذا عنده أعربي جالس فقال إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لمن يمنعك مني فقلت الله فشام السيف وجلس ثم لم يعاقبه. Singkat cerita, saya gabung dengan riwayat-riwayat lain karena ini beliau mengambil yang singkat. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad SAW menggantungkan itu, rupanya dari pihak musuh itu, dan yang dikirim adalah orang kampung, ini orang Arab Badui, itu mantau, Nabi sudah sendirian, pedang tergantung di atas pohonnya. Sahabat yang lain berjauhan, sedang berteduh di pohon-pohonnya. Datanglah dia diam-diam ini, Nabi baru terlelap tidur, diambillah pedang itu. Begitu diambil, ditaruhnya di leher Nabi, kemudian Nabi terbangun. Apa kata laki-laki tadi? Ya Muhammad, siapa sekarang yang bisa nolong kamu? Siapa yang bisa menghalangi saya? Man yamna'uni, siapa yang bisa menghalangi sekarang kalau saya mau menebas kepalamu? Itu sahabat lagi tidur semua, nggak ada yang tahu itu. Dengan tenang Nabi Muhammad SAW berkata satu kata saja, Allah. Ketika orang itu berkata, man yamna'uni, siapa yang bisa menghalangiku untuk menebaskan pedang ini di lehermu ya Muhammad? Dengan tenang Nabi Muhammad, karena beliau yakin setelah turun wallahu ya'simuka minan nas, janji Allah, Allah akan melindungi. Nabi hanya berkata Allah. Mendengar jawaban dari Nabi dengan penuh ketenangan tadi, rupanya berbalik, gemeter itu Pak, mendengar jawaban itu. Karena nggak biasa orang Arab, orang musyrik ketika mereka tertekan yakin dengan Tuhannya itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad berkata Allah, ini Allah lah yang akan melindungi saya. Gemetar itu seorang Arabi tadi, orang kampung itu, orang Arab Badui tadi. Jatuhlah pedang itu dari tangannya.
Kemudian Rasulullah ambil itu, ditaruh di lehernya. Sekarang kalau saya yang menebas, siapa yang menolongmu? Apa jawaban dia? Kun khaira akhidin. Jadilah orang yang baik, katanya. Ini orang nyuruh Nabi Muhammad jadi orang yang baik. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Maukah kamu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan? Enggak mau. Tapi saya berjanji, saya tidak akan ikut memerangimu dan tidak akan ikut kelompok siapapun yang memerangimu. Ya sudah, pergilah kalau begitu. Dalam riwayat yang lain Nabi sempat manggil dulu, "Wahai sahabat, datang kemari." Datang para sahabat lagi pada tidur itu, melihat Nabi sedang berdua, lari para sahabat mengelilingi Nabi Muhammad. Kata Nabi, ini orang datang meletakkan pedangnya di leher saya, kemudian mengatakan kepada saya, "Man yamna'uni?" Siapa yang bisa menghalanginya untuk membunuh saya? Saya jawab, Allah. Nah, akhirnya orang itu pun ketika ditawarkan dua kalimat syahadat tidak mau. Ya sudah, Nabi tidak memaksa, tapi Nabi sempat mendakwahkan. Pergi orang itu, dalam riwayat lain dikatakan orang ini kemudian masuk Islam. Ya, dan kami belum mendapatkan mendeteksikan siapa namanya. Ya, hanya disebutkan dia pulang dan kemudian masuk Islam. Dari riwayat ini sekali lagi menegaskan adanya ismah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa perlindungan beliau ya untuk tidak dibunuh oleh orang lain. Itu riwayat yang disebutkan dalam kitab ini. Kami akan tambahkan beberapa riwayat lain sebagai penegas ya, suatu tambahan. Pada perang Khaybar itu bisa dikatakan perang terakhirnya Rasulullah SAW. Terjadi di tahun ke-8 setelah hijrah. Bukan kenabian, Pak ya. Setelah hijrah. Sebelumnya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Khaybar itu apa? Khaybar itu nama tempat antara Madinah dengan Damaskus, tapi masih wilayahnya Saudi Arabia sekarang. Itu tempat base campnya orang Yahudi di Jaziratul Arab. Itu namanya Khaybar. Dulu kita tahu di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi terkenal bernama Bani Qainuqa', Bani Nadir dan Bani Quraidah. 3 kabilah Yahudi yang kemudian mengkhianati Rasulullah dan semuanya terusir. Tidak ada lagi di Madinah. Nah, perginya kemana 3 kabilah ini? Ke Khaybar, ke tempat kampung asli mereka itu. Di situ Rasulullah mendapatkan informasi mereka sedang menyusun kekuatan untuk menyerang Nabi Muhammad. Kata Nabi, sebelum mereka datang kita datangi duluan aja. Sebelum mereka datang kita datangi saja duluan. Saat itu Nabi Muhammad SAW mendatangi itu. Singkat cerita, karena panjang kalau nak dicerita yang kisah tentang ismahnya Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi sudah memenangkan itu, dan Khaybar itu menang tanpa kontak fisik, Pak. Tidak terjadi kontak fisik dan mereka kalah di bawah kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena perang sudah usai, ada salah seorang istri dari pemuka kampung Khaybar ini menghidangkan Nabi daging kambing bakar, panggang. Nah, buat Nabi. Ketika dihidangkan, sahabat juga pada mau makan. Sahabat yang sebelah Nabi itu makan. Begitu Nabi mau makan, kambingnya ngomong, Pak, yang dipanggang itu, "Ana masmumatun." Ya Rasulullah, aku ini diracun. Kata Nabi. Nabi Muhammad diberitahu kalau daging itu beracun. Dipanggil, kata Rasulullah, panggil wanita yang menghidangkan kambing ini. Ketika datang, kenapa kau lakukan itu? Apa kata dia? Saya hanya ingin menguji
apakah kamu dan pasukanmu itu hanyalah raja-raja seperti raja-raja yang lain yang ingin menguasai kampung kami? Ataukah kamu nabi sebagaimana pengakuanmu? Kalau engkau benar-benar nabi, kalau engkau adalah raja sebagaimana raja-raja yang lain, engkau akan mati dengan racun yang kau buat. Tapi kalau engkau nabi, Tuhanmu akan melindungimu dari racun ini. Dan terbukti sekarang engkau dilindungi, berarti engkau adalah nabi. Kemudian wanita itu pun mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ismah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sangat masyhur saat hijrah. Kita tahu Pak, ketika beliau berangkat dari Mekah, beliau bersembunyi di Gua Thur 3 hari lamanya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan melalui jalur yang tidak pernah dilalui orang Mekah saat mereka melakukan perjalanan ke kota Madinah. Di tengah jalan dijumpai Nabi Muhammad ini dengan Abu Bakar oleh seorang musyrik saat itu bernama Suraqah bin Malik. Kata Suraqah, ini Muhammad bukan ya? Soalnya Suraqah ini baru dapat kabar siapapun yang bisa menangkap Muhammad hayyan wa mayyitan, hidup atau mati, au mayyitan, hidup atau mati, akan mendapatkan hadiah besar. Akhirnya Suraqah ya mencoba untuk menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikejarlah Rasulullah ini bersama Abu Bakar. Setiap kali kuda itu mendekat ke Nabi, tersungkurlah kuda itu, jatuh. Bangun Suraqah, diarahkan kuda itu ke arah yang lain, berjalan, dibelokkan lagi ke arah Nabi, jatuh lagi, dibelokkan ke arah yang lain, berjalan dengan normal. Begitu diarahkan ke Nabi, jatuh lagi. Apa kata Suraqah bin Malik? Muhammad, pergilah. Aku akan beritahukan kepada siapapun yang menyusulmu di sana kalau Muhammad tidak lewat sini. Timbul dalam keyakinan Suraqah, ini Nabi. Kenapa? Karena kudanya setiap kali diarahkan ke Nabi Muhammad selalu tidak mau. Ini juga bagian dari ismah, yaitu perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Itulah jamaah sekalian yang menegaskan bahwasanya Nabi kita ini adalah Nabi yang maksum. Maksum dalam artian beliau adalah Nabi yang terjaga dari dosa dan Nabi yang terjaga dari musuh. Ya, terjaga dari musuh untuk dibunuh. Kalau dilukai, ada bukti kalau Nabi pernah terluka. Ya, sampai tanggal giginya pada perang Uhud misalkan. Itu biasa. Tetapi yang dimaksud wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungi Muhammad dari manusia, Allah melindungi kepada siapapun yang berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Atau saya tutup dengan satu riwayat yang sangat menarik. Ketika kaum musyrikin berkumpul di kota Mekah, mereka kebingungan nih gimana cara menyelesaikan Muhammad ini. Cara dituduh penyihir sudah, dituduh orang gila sudah, macam-macam sudah, ditawarkan harta sudah, ditawarkan perempuan sudah, ditawarkan pemilu, masih dakwah itulah, masih berjuang. Sudahlah, habisi saja. Kata Abu Jahal, habisi saja. Wih, nanti apa kata orang, kita membunuh keluarganya sendiri, membunuh saudaranya sendiri dari bangsa Quraisy. Oh, Abu Jahal ini kan nama aslinya bukan Abu Jahal, Pak, Abil Hakam. Hakam itu artinya yang penuh hikmah. Bapaknya hikmah dia itu, Pak. Jadi kalau orang Arab ada masalah itu nanya ke Abu Jahal. Tapi karena keilmuannya justru untuk memusuhi Nabi Muhammad, diganti. Tadinya master of kecerdasan menjadi master of kebodohan. Abunya jahal, bapaknya bodoh. Gitu ya. Jadi kata Abu Jahal gini saja, kita kumpulkan orang-orang kuat dari setiap kabilah, suruh ngirim orang kuatnya. Kenapa? Karena kalau dikirim semua orang ini bergabung, dia mau nuduh siapa? Orang nanti mau nuduh siapa? Karena semua orang melakukannya. Kabilah ini ada jatahnya, mungkin motong tangannya Nabi, yang ini motong kupingnya, motong.
Intinya setiap orang, jadi kita tidak dituduh, ini memang kesepakatan kita. Oh bagus juga ini pendapatnya. Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, mendengar orang-orang musyrikin telah sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Bahkan setiap orang sudah tahu jatahnya dari Nabi. Maksudnya mana yang mau ditusuk, mana yang mau diarahkan ke Nabi Muhammad. Pulang dengan nangis. Sayyidah Fatimah ini nangis. Kata Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, ada apa wahai putriku? Ya Rasulullah, mereka berkumpul dan akan membunuhmu, dan setiap dari mereka sudah tahu nasiban mink, sudah tahu jatahnya darimu. Apa kata Rasulullah SAW? Untuk menenangkan sang istri, sang putrinya, ambilkan ayah wudu. Kemudian beliau berwudu. Setelah berwudu, ayahnya ini Nabi Muhammad SAW justru keluar, ingin menunjukkan kepada sang putri, enggak perlu khawatir, nabimu, ayahmu ini ma'sum, ayahmu ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Nabi Muhammad SAW melewati yang diperkirakan jumlahnya 80 orang dari setiap kabilah itu. Ya, terkumpul sekitar kurang lebih 80 orang. Lewatlah Nabi itu sengaja di depan 80 orang itu. Diperhatikan sama Sayyidah Fatimah. Jatuhlah dagu, apa ini Pak? Dagu Pak ya? Jatuh seluruh dagu orang-orang yang siap membunuh Nabi itu ke dadanya ketika Nabi lewat di depan mereka. Kurang lebih begini. Dan tidak bisa diangkat sampai Nabi selesai sholat kemudian pulang. Begitu Nabi, ini dia Muhammad lewat. Kurang lebih begitu. Tahu-tahu dagu mereka ini jatuh. Dan tidak mengangkatnya. Loh, Muhammad mana? Sudah pulang. Subhanallah. Ismah dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan, jatuh. Akhirnya apa? Apakah sampai situ? Enggak, mengepung. Nah, ini kisah hijrah itu, Pak. Dikepunglah Rasulullah SAW. Ambil Nabi pasir. Gitu ya. Kemudian beliau melewati orang-orang yang sedang berkumpul di depan rumah Rasulullah, dilemparkan debu itu ke seluruh wajah mereka. Kata Rasulullah SAW sambil melempar itu, celakalah orang yang terkena pasir ini. Celakalah wajah orang yang terkena pasir ini. Kata Sayyidina Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, tidak satu orang pun yang terkena lemparan pasir dari Rasulullah kecuali mati di perang Badar dalam keadaan kafir. Semua yang kena lemparan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi lolos sampai ke Madinah. Wallahu ya'simuka minan nas. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala atas perlindungan buat sang kekasihnya baginda Muhammad. Dan itu kekhususan kami katakan, kalau ma'sum berartikan lindungan dari dosa, semua nabi mendapatkannya. Tapi lindungan dari pembunuhan itu hanya Allah berikan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jamaah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.